Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Neska Lutfiana Karenisa dengan NIM 24080560026 dari kelas Pendidikan Matematika 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dan nilai-nilai pendidikannya. Oke, masuk saja. Yang pertama itu ada ayat Al-Quran tentang pendidikan dan nilai pendidikannya. Oke, langsung saja yang pertama ada surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini ada yang pertama, mengajarkan kita tentang sikap rendah hati yang diperlukan dalam proses menuntut ilmu, tidak peduli seberapa tinggi status atau pengetahuan seseorang. Kemudian yang kedua itu ada menunjukkan adab terhadap guru, yakni dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar dan tidak memaksa kehendak guru. Kemudian yang ketiga, ada ilmu yang dicari itu ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan membawa pada kebijaksanaan dan petunjuk, bukan hanya ilmu untuk pamer atau tujuan duniawi semata. Kemudian yang terakhir ada perjalanan panjang dan sulit yang kita tempuh demi memperoleh ilmu itu mengajarkan kepada kita pentingnya semangat belajar dan kesabaran dalam proses pendidikan. Oke, selanjutnya yang kedua ada surah Toha ayat 114 yang berbunyi Qata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, nilai yang terkandung pada surah Toha ayat 114 ini, yang pertama ada seseorang yang pembelajar atau seseorang yang sedang belajar, sejatinya itu harus memiliki kerendahan hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diajarkan untuk terus memohon tambahan ilmu kepada Allah. Kemudian yang kedua ada proses belajar tidak bisa tergesa-gesa. Dibutuhkan kesabaran, ketelitian, ketundukan terhadap proses yang sedang dijalankan. Jadi itu kita tidak boleh tergesa-gesa terhadap hasil apa yang akan kita terima dari belajar itu. Nggak ada belajar itu secara instan, harus melalui proses dan kita harus sabar melalui proses tersebut. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah bagian penting dari pendidikan. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, maka sebagaimana kita manusia biasa, kita harus berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat dan bisa diajarkan kepada siapapun. Kemudian yang keempat, ayat ini tuh mengingatkan bahwa ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi harus dimaknai dan dipahami dengan benar. Tujuan akhir dari ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenarannya. Yang ketiga ada surah Al-Isra ayat 36. Bunyinya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari surah Al-Isra ini, yang pertama ada ayat ini sendiri mengajarkan agar setiap tindakan dan ucapan didasarkan pada ilmu dan pengetahuan yang benar. Karena apa? Karena semua ucapan dan tindakan yang kita kerjakan itu suatu saat itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, dalam proses pendidikan,
mengembangkan sikap berpikir kritis, tidak mudah percaya hoaks, serta berani memverifikasi informasi sebelum menyebarkan atau bertindak. Jadi kita sebelum menyebarkan sesuatu harus meneliti atau membenarkan kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, penuntut ilmu dituntut untuk menggunakan akal sehat, menjaga etika dalam belajar, dan menyalurkan ilmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, mencari dan menggunakan ilmu tidak boleh sembarangan, karena semuanya tercatat dan akan dimintai jawabannya di hadapan Allah. Yang keempat ini hampir sama dengan yang pertama, karena kita nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat ada surah Al-Baqarah ayat 31. Bunyinya wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nah, nilai apa saja yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 31? Yang pertama ada proses pendidikan adalah bagian penting dari fitrah manusia. Yang kedua ada Allah menegaskan bahwa kelebihan manusia atas makhluk lain, bahkan malaikat, terletak pada kemampuan belajar dan memahami ilmu. Nah, itu salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, setiap manusia mempunyai potensi besar untuk belajar, dan bahwa ilmu pengetahuan adalah tangga menuju kemuliaan dan kepemimpinan. Selanjutnya yang kelima ada surah Sad ayat 29. Ini menjadi surah terakhir yang saya jelaskan di sini. Bunyinya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai yang terkandung dalam surah Sad ayat 29 yang pertama ada mengajak setiap orang atau setiap manusia untuk memahami dan merenungkan setiap ayatnya dengan akalan pikiran agar dapat mengambil pelajaran yang berharga. Nah, jadi bukan hanya mempelajari habis itu kayak tidak bermanfaat begitu. Nah, ini tuh dipelajari dan direnungkan kembali untuk mengambil pelajaran apa yang didapat dari setiap ayat Al-Quran. Yang kedua ada Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dampak positif tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, dampak dari memahami Al-Quran sendiri bukan hanya bermanfaat di dunia, tetapi bermanfaat juga di akhirat. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada pendidikan dalam Islam, ada proses yang melibatkan pemikiran mendalam dan bertujuan untuk kebaikan umat. Jadi kita belajar Islam bukan hanya supaya kita tahu, tetapi juga demi kebaikan kita sendiri. Nah, itu dia 5 surah tentang pendidikan dan nilai pendidikan yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan 5 hadis Nabi tentang pendidikan dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Hadis yang pertama ada dari hadis riwayat Tabrani, bunyinya ta'allam wa'allimu wa tawadu'u li mu'allimikum wa laylau li mu'allimikum. Artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah kepada orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, hadis ini tuh mengajarkan bahwa setiap orang perlu terus belajar, jangan sampai berhenti.
karena ilmu adalah kunci untuk memperbaiki diri dan kehidupan. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, kita juga diajarkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jadi, ilmunya jangan hanya dipakai diri sendiri, lebih baiknya disampaikan juga kepada orang lain. Ilmu yang dibagikan itu tidak akan habis, bahkan akan terus menerus mendatangkan pahala untuk kita sendiri. Jadi itu kita menyebarkan atau menyampaikan ilmu itu bukan hanya sia-sia, kita juga mendapatkan pahala dari apa yang kita sampaikan tersebut. Kemudian nilai yang ketiga, pendidik memiliki peranan penting dalam proses belajar. Karena itu, menghormati dan memuliakan guru atau pendidik itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, siapapun yang memberikan pengetahuan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, berhak mendapat perlakuan baik dan penghargaan. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bunyinya, Innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bihadhi wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian dari banyak. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kekayaan duniawi. Harta bisa habis, tetapi ilmu akan terus memberi manfaat sepanjang hidup. Kemudian nilai yang kedua, para nabi tidak meninggalkan harta benda, tetapi mereka itu mewariskan ilmu yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Maka ilmu adalah peninggalan paling penting dari para nabi. Selanjutnya, yang ketiga, siapa yang telah mencari ilmu dan mendapatkannya, maka dia memperoleh sesuatu yang lebih mulia dan lebih bernilai dibandingkan dengan harta benda. Ilmu itu akan menuntunnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan harta itu hanya untuk di dunia saja, tidak akan dibawa ke akhirat dan tidak juga dibawa mati. Jadi lebih berharga ilmu dibandingkan harta benda. Kemudian yang keempat, hadis ini tuh mengajarkan bahwa setiap orang bisa menjadi pewaris para nabi, bukan dengan mewarisi kekayaan, tetapi dengan menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ilmu itu akan lebih bermanfaat begitu. Hadis yang ketiga, hadis dari At-Tabrani, bunyinya, La yatsbawi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmi. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu membiarkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama, dalam hadis ini orang yang belum memiliki pengetahuan harus berusaha untuk mencari tahu dan belajar. Bukan berarti dia belum memiliki pengetahuan, tidak akan memiliki, tetapi belum aja memiliki. Nah, caranya dengan belajar, bukan hanya berdiam diri saja. Diam dalam kebodohan berarti membiarkan dirinya terus berada dalam keadaan yang merugikan. Kemudian yang kedua, orang yang sudah memiliki ilmu tidak boleh menyimpannya sendiri. Ia perlu membagikan ilmunya agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, kan kalau dia membagikan ilmunya, dia akan mendapatkan pahala juga. Kemudian yang ketiga, ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat. Maka setiap orang punya peran, yang belum tahu belajar, yang tahu mengajarkan. Jadi yang belum tahu itu harus belajar dan yang sudah tahu harus mengajarkannya. Kemudian yang keempat, baik
pelajar atau siswa maupun pendidik harus aktif untuk mencari keinginan untuk tahu dan keikhlasan untuk mengajar. Hadis yang keempat ada hadis riwayat Al-Hakim. Bunyinya, Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, hadis ini tuh menunjukkan pentingnya mengenalkan ajaran tauhid kepada anak sejak kecil atau sejak dini. Anak-anak perlu ditanamkan nilai bahwa hanya Allah yang layak disembah sebagai pondasi awal dalam pembentukan kepribadian mereka. Yang kedua, peran penting orang tua. Hal ini tuh menunjukkan kepada para orang tua menandakan bahwa pendidikan pertama paling penting dimulai dari rumah, yaitu orang tua sendiri. Orang tua adalah guru pertama dalam kehidupan anak. Jadi, tempat belajar anak yang pertama itu tempatnya di rumah dan diajarkan oleh orang tua mereka sendiri. Kemudian nilai yang ketiga, mengajarkan kalimat la ilaha illallah menjadi simbol bahwa pendidikan harus dimulai dari akidah sebagai dasar yang mengarahkan seluruh perilaku dan nilai hidup anak. Kemudian nilai yang keempat, dengan membiasakan anak mengenal Allah, maka akan terbentuk kesadaran spiritual yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak sejak usia dini. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, hadis riwayat Al-Hakim juga. Bunyinya, mana hala walidun waladan min nahlin afdola min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama ada, hadis ini tuh mengajarkan bahwa pendidikan yang baik adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Pendidikan akan memberi manfaat seumur hidup jauh lebih berharga daripada materi atau harta. Nah, ini tuh pernah ada yaitu 3 ilmu yang tidak akan terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu salah satunya yang bisa menjadi nilai dari hadis ini. Kemudian yang kedua, orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Mereka bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan memberikan dasar ilmu yang bermanfaat kepada anak. Yang ketiga, ada pendidikan yang baik bukan hanya soal ilmu, tetapi juga mengenai pelajaran, nilai-nilai moral, dan akhlak yang baik. Orang tua harus menanamkan kedua hal ini pada anak-anak mereka. Kemudian yang terakhir, nilai pendidikan yang diberikan orang tua akan terus memberi dampak positif dalam kehidupan anak. Bahkan setelah orang tua tiada, ini adalah investasi yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi ilmu memberikan manfaat yang banyak, teman-teman, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat juga. Jika kita mempunyai ilmu, lebih baik kita mengajarkan kepada orang lain agar kita juga mendapatkan pahala dari ilmu yang kita dapat dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu dia 5 hadis dan surah yang berkaitan dengan pendidikan dan nilai-nilai pendidikannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.